가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 멤버. Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan materi tentang sponsorship. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama. Saya Jelmin Pasambo dengan NIM 222411098. Saya Marnia Rasinan dengan NIM 222411096. Baik, kita akan masuk ke dalam materi mengenai pengertian sponsorship. Sponsorship adalah bentuk kerjasama di mana satu pihak, biasanya perusahaan atau individu, memberikan dukungan baik dalam bentuk dana, produk atau layanan kepada pihak yang lain, seperti event, tim, atau organisasi, dengan tujuan mendapatkan manfaat tertentu, seperti promosi merek, peningkatan citra, atau ekspor publik. Selanjutnya kita akan melihat tujuan dan manfaat sponsorship. Yang pertama, promosi dan meningkatkan brand. Sponsorship membantu perusahaan memperkenalkan dan memperkuat citra merek di mata publik. Yang kedua, mendekatkan diri ke target pasar. Sponsorship memungkinkan sponsor menjangkau segmen pasar yang lebih spesifik dan relevan. Dan yang ketiga, membangun relasi dan jaringan. Sponsorship membuka peluang networking dan kerjasama bisnis lainnya. Selanjutnya kita akan melihat manfaat sponsorship. Terbagi atas dua, yaitu manfaat bagi sponsor dan manfaat bagi yang disponsori. Manfaat bagi sponsor. Yang pertama itu ekspor merek yang luas. Yang kedua, asosiasi positif dengan acara atau toko terkenal. Yang ketiga, akses langsung ke konsumen potensial. Dan yang terakhir, keuntungan kompetitif dibanding pesaing. Manfaat bagi yang disponsori. Yang pertama, dukungan dana atau fasilitas, bantuan promosi, dan kepercayaan publik karena didukung oleh sponsor ternama. Kita akan masuk materi yang selanjutnya, yaitu bauran sponsorship. Ada beberapa elemen utama dalam bauran sponsorship. Yang pertama yaitu logo dan fasilitas merek. Penempatan logo ini adalah elemen yang paling umum di mana logo sponsor ditampilkan pada materi promosi, acara, atau kegiatan yang disponsori. Misalnya spanduk, poster, situs web, pakaian tim, dan tiket. Yang kedua, penyebutan merek. Sponsor dapat mendapatkan penyebutan lisan oleh pembawa acara, komentator, atau dalam materi publikasi. Yang kedua, aktivasi, yaitu kehadiran di lokasi acara. Sponsor seringkali memiliki booth atau area interaktif di acara untuk berinteraksi langsung dengan audiens, menampilkan produk, atau mengadakan promosi. Yang kedua, sampling dan distribusi produk, memberikan sampel gratis atau menjual produk di acara yang disponsori. Yang ketiga, promosi dan penjualan, penawaran khusus, memberikan diskon atau penawaran khusus terkait dengan acara atau pihak yang disponsori. Materi selanjutnya itu bentuk dan jenis sponsorship. Yang pertama, berdasarkan bentuk kontribusi. Sponsor finansial, contohnya sponsor memberikan dana uang kepada pihak yang disponsori. Bank menjadi sponsor utama festival musik. Yang kedua, sponsor spanduk atau jasa. Sponsor produk atau jasa. Ulang itu. Yang kedua, sponsor produk atau jasa. Sponsor memberikan produk atau jasa sebagai ganti uang. Contoh, perusahaan air mineral menyediakan air untuk peserta lomba lari. Yang ketiga, sponsor media. Sponsor memberikan dukungan berupa publikasi atau promosi. Contoh, stasiun TV menyediakan stok iklan untuk acara tertentu. Materi selanjutnya itu event sponsorship. Event sponsorship adalah bentuk kerjasama di mana sebuah perusahaan atau individu memberikan dukungan baik dalam bentuk dana, produk, atau layanan untuk menyukseskan acara atau event.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi perencanaan sponsorship. Ada beberapa langkah perencanaan sponsorship. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan sponsorship. Tentukan apa yang dibutuhkan, misalnya dana, produk, lokasi, dan peralatan. Yang kedua, kita tentu harus mengenali target pasar. Cara perusahaan yang relevan dengan tema event. Yang kedua, memiliki tujuan yang selaras. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan sponsorship. Adapun beberapa pertimbangan penting yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan kegiatan sponsorship. Yang pertama, tujuan kita melakukan sponsorship. Yang pertama itu, apakah tujuan utamanya? Brand awareness, promosi produk, peningkatan citra merek. Yang kedua, apakah sponsorship tersebut selaras dengan visi misi perusahaan? Yang kedua, target audience. Apakah ada potensi untuk menjangkau audiens baru yang relevan? Yang ketiga, jenis skala kegiatan. Apakah jenis skala kegiatannya sesuai dengan nilai dan citra perusahaan? Dan yang keempat yaitu manfaat dan ekspor. Apakah ada kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan peserta? Dan yang kelima, biaya dan anggaran. Berapa besar dana yang dibutuhkan dan apakah sesuai dengan anggaran marketing? Yang keenam, waktu dan lokasi. Kita perlu mempertimbangkan apakah lokasi strategis dan mudah dijangkau target audiens. Dan yang terakhir yaitu hak dan kewajiban sponsor. Adapun hak dan kewajiban sponsor yaitu apakah ada kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh sponsor. Baik, selanjutnya pengukuran efektivitas sponsorship. Beberapa metode dan indikator yang bisa digunakan dalam mengukur efektivitas sponsorship. Yang pertama, brand awareness. Seberapa banyak peserta yang mengingat dan mengenali brand style acara. Yang kedua, media exposure. Jumlah publikasi di media seperti online media cetak, TV yang menyebut nama sponsor. Yang kedua, jumlah tagar atau hashtag yang terkait dengan brand selama acara. Yang ketiga, interaksi langsung. Jumlah orang yang mengunjungi booth sponsor. Yang kedua, jumlah kupon yang ditukar, sampel yang diambil atau formulir yang diisi. Yang keempat, feedback audience. Apakah peserta merasa brand sponsor relevan dan berkontribusi positif pada acara? Baik, selanjutnya kita akan melihat dimensi sponsorship. Dimensi utama sponsorship yang penting untuk dipahami yaitu beberapa. Yang pertama, dimensi strategis. Target audience match, kesesuaian audiens acara dengan target pasar sponsor. Yang kedua, dimensi eksklusif, terbagi menjadi dua yaitu jenis sponsorship, uang tunai, produk atau jasa, media, partnership. Adapun bentuk ekspor yaitu logo atau spanduk. Dan yang ketiga, dimensi hubungan sponsor dan penerima sponsorship, komunikasi dan koordinasi yang baik, dan kejelasan peran dan tanggung jawab. Yang keempat yaitu dimensi evaluasi, feedback stakeholder, evaluasi dari pihak penyelenggara, peserta dan sponsor itu sendiri. Dan keberlanjutan, apakah sponsor layak dilanjutkan atau dikembangkan. Dan yang kelima yaitu dimensi etika dan nilai. Kesesuaian nilai, apakah nilai-nilai acara selaras dengan nilai brand, reputasi pihak yang disponsori, resiko reputasi jika acara atau penyelenggara memiliki citra buruk. Baik, rangkuman dari pengertian sponsorship, manfaat sponsorship dan yang lain-lainnya, kami dapat merangkumkan bahwa sponsorship merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara dua pihak. Jadi sponsorship itu tidak hanya menguntungkan satu pihak tetapi juga menguntungkan kedua belah pihak, di mana satu pihak sponsor memberikan dukungan berupa dana, produk atau layanan kepada pihak lain yang disponsori untuk kegiatan tertentu seperti acara, proyek, atau individu. Jadi sponsorship bukan hanya soal memberi tetapi juga strategi pemasaran yang efektif untuk membangun hubungan dengan ekspor brand. Sekian materi yang kami paparkan, kami ucapkan terima kasih.